Ambil jalan mantap nih, Ya. ya apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Gila tinggi warahmatullahi mau masalahnya wabarakatuh. anu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ke jalan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati penguji, ya ini Bapak Yai Dr. Kiai Haji Muhammad Toha SAG MSI, Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang. Yang sama-sama kita hormati pula mentor Bapak Arwan Susilo SOSI dan yang kami sayangi kami banggakan Saudari Dianita Rahmadina SH. Beliau adalah penyuluh agama ahli pertama, penyuluh agama Islam di kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Izinkan saya Ibu Nurul Kamilati untuk membacakan susunan seminar rancangan aktualisasi ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua adalah pemaparan rancangan oleh saudari penyaji Mbak Dianita, lanjut pada penguatan dan dukungan oleh mentor. Di sini waktu maksimal 4 menit. Berikutnya adalah tanya jawab, jadi pendalaman dan masukan saran konstruktif dari beliau, penguji Bapak Dr. K. Haji Muhammad Tuhan sebagai MCI, dan terakhir adalah penutup. Baik, mari bersama-sama kita buka seminar rancangan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Selanjutnya dipersilahkan Mbak Dianita Rahmadina. Oke. Baik, Bu. Mohon izin untuk share screen ya, Bu. Ya, silahkan Mbak. Apakah sudah terlihat, Bu? Hampir. Udah Mbak, udah. Oke. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Toha SAG MSI selaku penguji dan juga Kepala BDK Semarang. Yang saya Ya. hormati Ibu Dr. Hajah Nurul Kamilati MED, MPD MED selaku coach, dan yang saya hormati juga Bapak Arwan Susilo SOC sebagai mentor saya di KUA. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Dianita Rahmadina sebagai calon penyuluh agama ahli pertama di KUA Semin Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait seminar rancangan aktualisasi yang berjudul Strategi Publikasi Kolak Konten Layanan KUA melalui Instagram dan Digital Signage di KUA Semin Gunung Kidul tahun 2025. Adapun yang melatar belakangi saya untuk rancangan aktualisasi kali ini, yang pertama itu terkait penggunaan digital signet yang ada di ruang PTSP itu hanya digunakan sebagai media untuk mencatat tamu yang hadir beserta keperluannya. Dan itu ada juga Instagram milik KUA itu yang masih belum optimal dalam penggunaannya untuk sistemasi publikasi kontennya. Nah, hal itu menunjang implementasi dari regulasi-regulasi yang ada. Secara umum itu terkait dengan pelatihan dasar ini itu berkaitan dengan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 dan juga peraturan LAN nomor 10 tahun 2021 dan juga ada keputusan LAN nomor 580 dan 581. Adapun secara spesifik terkait surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB itu nomor 20 tahun 2021 itu terkait tentang implementasi core values dan employer branding aparatur sipil negara yang implikasinya pada perubahan kurikulum pelatihan dasar CPNS di agenda 2 dan agenda 3. Nah, kaitannya dengan penyuluh agama Islam, regulasi ini dilatar belakangi dengan khususnya Permenpan RB nomor 9 tahun 2021 tentang jabatan fungsional di mana seorang penyuluh itu memiliki fungsi informatif, edukatif, konsultatif, advokatif, dan administratif sehingga di dalamnya harusan dari seorang penyuluh itu harus memiliki kemampuan salah satunya itu kemampuan dalam dunia digital. Adapun isu-isu aktual yang saya kumpulkan dalam rancangan aktualisasi ini ada 5, yaitu melalui metode APKL, dengan peringkat pertama yaitu belum optimalnya publikasi konten layanan KUA Semin melalui media digital. Peringkat kedua terbatasnya inovasi penyusunan materi penyuluhan di KUA Semin. Peringkat ketiga belum optimalnya penyuluhan terkait literasi keagamaan usia dewasa di Kapanewon Semin. Peringkat keempat belum optimalnya bimbingan keagamaan secara khusus bagi anak di Kapanewon Semin Kabupaten Gunung Kidul. Dan peringkat terakhir yaitu minimnya sosialisasi penguatan literasi keagamaan Gen Z terhadap dampak FOMO di era digital. Setelah metode APKL, kemudian saya tepis lagi menggunakan metode USI dengan kapasitas urgensi, seriousness, dan growth, menghasilkan 3 isu teratas yang ini. Dari 3 isu teratas yang ini, kemudian kita tepis lagi menggunakan analisis diagram Fishbone, menghasilkan satu core values yang bunyinya
tentang belum optimalnya publikasi kolak konten layanan KUA Semin melalui media digital. Adapun dari diagram Fishbone ini, kita analisis dari sisi penyebab isunya, ada empat kriteria. Yang pertama dari sisi man, kedua material, ketiga metode, dan yang keempat ada milieu atau environment. Nah, untuk rancangan aktualisasi ini itu terfokus pada sisi material dan metode, di mana tidak adanya konsistensi upload konten pada media digital dan juga digital signet yang hanya dimanfaatkan sebagai buku tamu saja. Untuk gagasan kreatifnya itu memilih judulnya itu strategi publikasi kolak konten layanan KUA melalui Instagram dan digital signet di KUA Semin dengan 7 kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu berkonsultasi dengan kepala KUA serta berkoordinasi dengan rekan kerja melalui 3 tahapan, yaitu melakukan riset layanan, kemudian melakukan konsultasi dengan kepala KUA, dan yang ketiga berkoordinasi dengan rekan kerja. Kegiatan yang kedua yaitu membuat perencanaan timeline kegiatan dan bahan kolak yang akan dipublikasi di media digital dengan tahapan yang pertama membentuk tim publikasi dan yang kedua membuat timeline kegiatan yang berisikan penentuan tema konten dan juga jadwal pembuatan dan publikasi konten. Yang ketiga, melakukan sosialisasi terkait pembuatan konten dan manfaat media sosial sebagai sarana kepenyuluhan dengan tahapan yang pertama itu membuat folder baru sebagai ruang untuk penyimpanan materinya, yang kedua itu materi pembuatan sosialisasinya, yang ketiga itu pengadaan sosialisasinya. Yang keempat, kegiatan yang keempat itu membuat draft konten berupa flyer, infografis, atau slide, atau video untuk Instagram. Yang kelima, itu membuat draft konten berupa video untuk digital signet dengan 4 tahapan, yaitu yang pertama menganalisis konten yang dibutuhkan, yang kedua membuat desain melalui Canva atau CapCut, yang ketiga melakukan evaluasi bersama dengan tim, dan yang keempat meminta persetujuan dari kepala KUA. Adapun kegiatan yang keenam yaitu melakukan publikasi konten layanan KUA di Instagram dan digital signet dengan tahapannya masing-masing. Tahapan untuk publikasi di Instagram itu cara yang pertama yaitu menuliskan caption, kemudian yang kedua menggunakan hashtag yang relevan, ketiga tag akun yang sesuai dan lokasi, kemudian yang empat menentukan audio yang relevan yang sifatnya opsional, dan yang kelima memeriksa sebelum mengunggah, dan yang keenam ada unggah konten dengan waktu yang terbaik. Adapun publikasi di digital signet itu dengan 2 tahapan. Yang pertama menuliskan caption dan tag yang sesuai dengan konten dan yang di akun YouTube pribadi. Kemudian yang kedua menayangkan video yang sudah terupload di YouTube melalui digital signet pada waktu terbaik. Adapun kegiatan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi, monitoring, dan tindak lanjut dengan tahapan kegiatan yang pertama mengukur efektivitas dengan indikator insight dalam Instagram dan juga testimoni yang ada di digital signet. Terus yang kedua yaitu melakukan refleksi internal, baik itu berupa materinya, formatnya, atau desainnya, dan yang ketiga membuat catatan evaluasi hasil konten bersama. Ini paparan dari rekapitulasi rencana habituasi mata pelatihan agenda 2 yang ada kaitannya dengan nilai-nilai berakhlak. Adapun jadwal kegiatannya, untuk kegiatan yang pertama, yaitu terkait konsultasi dan koordinasi, itu berjumlah 2 hari. Kegiatan perencanaan timeline itu dibuat selama 2 hari, kegiatan sosialisasi dibuat selama 3 hari, untuk draft konten Instagram itu dibuat selama 6 hari, untuk draft konten digital signet dibuat selama 4 hari, untuk publikasi konten dan monitoring itu 14 hari, dan evaluasi dan monitoring hasil publikasinya itu 13 hari. Di setiap kegiatan itu pasti ada kendala, dan ini saya rancang kendala dan antisipasi jika ada kendala-kendala tersebut. Yang pertama terkait lanjut. Okay. Pertama terkait lanjut slide berikutnya. Waktu udah habis. Oke, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. 7 menit 3 detik. Oke, baik. Ya, bagus. Ya, baik. Selanjutnya dipersilahkan kepada mentor, ya Bapak Arman Susilo SSI untuk menyampaikan penguatan dan dukungan Bapak. Waktu maksimal 4 menit. Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih pada Kepala Politiklat Keagamaan Semarang Bapak Dr. Haji Muhammad Toha SAG MSI dan Bapak Ibu host yang kami hormati, langsung saja perlu kami sampaikan bahwa di KUA Semin ini memang untuk jumlah penyuluh agama baik CPNS maupun PNS dan P3K itu jumlah total ada 7 penyuluh yang dengan wilayah yang cukup luas karena terdapat 10 desa atau kelurahan yang ada di Kapanewon Semin. Tiap kelurahan itu rata-rata ada 10 sampai 20 padukuan sehingga
masih sangat perlu sekali dioptimalkan melalui inovasi-inovasi dalam melaksanakan penyuluhan, salah satunya adalah melalui media sosial. Kemudian untuk tugas penyuluh agama Islam itu kan idealnya paling tidak ada 10 pokbin, dan dalam Kepdirjen nomor Bimas Islam nomor 1172 tahun 2024, penyuluh itu kan wajib melakukan kepenyuluhan atau dakwah melalui media sosial. Era sekarang untuk anak-anak kemudian kaula muda kan sangat lengket sekali dengan medsos atau HP, yang salah satunya adalah Instagram. KUA sudah banyak akun-akun, baik FB, Instagram, TikTok maupun lainnya. Namun ini belum begitu maksimal, terutama yang Instagram. Diharapkan ini penyuluh harus mampu memanfaatkan ruang media sosial ini secara positif agar yang viral itu adalah kebaikan dan dakwah yang mencerahkan begitu. Dan harapannya sasaran penyuluhan bisa terjangkau. Kemudian keberadaan penyuluh Mbak Dina ini sangat membantu petugasan KUA, karena selain inovasi kepenyuluhan melalui medsos juga banyak membantu penerapan IT yang ada di KUA, antara lain pembuatan video-video layanan, pembuatan berita, kemudian membantu sesama penyuluh dan karyawan yang lainnya untuk penggunaan IT dalam rangka penyampaian informasi kepada masyarakat. Juga penggunaan digital signage yang ada di KUA, yang ada layar depan di PTSP kami, karena KUA Semen itu merupakan KUA revitalisasi dan mendapatkan alat tersebut kan, tapi penggunaannya itu masih belum begitu maksimal begitu, karena terbatasnya kompetensi digital bagi pegawai dan penyuluh yang ada di KUA Semen, dan belum ada manajemen waktu yang baik, masih terbatas pengisian daftar tamu, kemudian kepuasan layanan, padahal bisa dimanfaatkan untuk penyampaian informasi-informasi kepada masyarakat yang berkunjung. Oke, misal pelayanan pendaftaran nikah, prosedurnya seperti apa, kemudian legalisasi buku nikah, kemudian rekomendasi, pembuatan duplikat, dan sebagainya. Selain itu, pengguna layanan juga sambil menunggu layanan itu bisa mendapatkan informasi dari digital site yang ada di PT PKWA Kapanewon Semen. Kemudian kami sangat mendukung dan mengapresiasi rancangan aktualisasi yang akan dicanangkan Mbak Dina ini, perlu diaktualisasikan. Harapannya dengan rancangan aktualisasi strategi publikasi konten layanan KUA melalui Instagram dan digital signage yang ada di KUA Semen ini nantinya dapat berjalan optimal, dan dengan rancangan ini semua penyuluh dapat memperoleh ilmu-ilmu dari Mbak Dina ini, sehingga semua penyuluh dan pegawai nanti mampu menggunakan IT dengan baik untuk mendukung ketugasan penyuluhan yang ada di KUA Semen. Karena alhamdulillah ini keberadaan Mbak Dina ini meskipun CPNS, tapi beliau juga sudah punya Pokbin di KUA Semen ini sudah memenuhi, dan harapannya bisa menularkan kepada penyuluh-penyuluh yang lain yang mungkin masih minim IT begitu, karena tuntutannya untuk sekarang kan penyuluhan melalui media sosial itu kan wajib. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur nuwun kepada Bapak Mentor Bapak Arwan Susilo SSI. Nggih. Mohon terus nggih Bapak didukung dan dibantu dibimbing, diberikan support all out selalu. Nggih. Terima kasih. Selanjutnya dipersilahkan kepada penguji Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Toha SAG MSI, waktu diaturkan. Dipersilahkan Bapak. Baik, terima kasih Ibu WI Utama yang sangat saya hormati dan saya banggakan, Ibu Dr. Nyai Haja Nurul Kamilati, MID, kemudian guru saya Pak Mentor, Kepala Kawas Semin, beliau orang hebat, takdim dan hormat kami aturkan kepada beliau. Saudari Dianita Rahmadini. Dianita, itu KUA-nya jangan diakronim ya, bahwa itu ya. Baik, Bapak. Ya, judulnya itu kan masih ada akronim itu. Ya, jadi di kantor urusan agama Semin, nanti orang kan bertanya, kuah Semin itu apa? Kuah Semin itu apa sama dengan kuah semur kan begitu kan?
Tunggu Baik, ya. Bapak. Oke. Terus Oke. kemudian besok sebulan lagi kita ujian. Ujiannya laporan hasil, berarti menjawab rancangan dari seminar itu. Apa yang saudara laporkan, eviden-evidennya, output saudara itu berupa apa? Saya persilakan untuk bernarasi. Baik, Bapak, izinkan saya menanggapi. Untuk output dari kegiatan ini, yang pertama dari sisi kegiatan konsultasi, nanti adanya notulensi, hasil konsultasi dan koordinasi, kemudian dari sisi perencanaan, di situ nanti ada susunan tim publikasi dan juga ada jadwal konten pembuatannya dan juga publikasinya. Kemudian yang ketiga, ada draft-draft kontennya, serta hasil-hasil konten yang dipublikasi, nanti akan ditunjukkan. Kemudian yang keempat, terkait sosialisasi untuk materi kepenyuluhan dan juga apa namanya pembuatan konten ya nanti disediakan ruang drive itu nanti ada link drive isinya materi-materi sosialisasi dan tata cara untuk pembuatan kontennya. Kemudian ada evaluasi-evaluasi dari hasil publikasi Instagram dan digital signetnya ini. Untuk dari Itu Instagramnya, disiapkan semua ya, dan dilaporkan sebulan depan ya. insya Allah Bapak. Baik, terima kasih. Cukup dari saya kembalikan kepada beliau, Ibu Wi Utama, Ibu Doktornya Janurul Kamilati. Alhamdulillah. Cukup, terima kasih. Alhamdulillah. Matur suwun, Mbak Yai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seminar Siap, rancangan Ibu. aktualisasi atas nama Saudari Dianita Rahmadina SH, nggih, penyuluh ahli agama, penyuluh agama ahli pertama, penyuluh agama Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, Dari mana dinyatakan S1-nya telah dulu, selesai. Dianita? Dari Sunan Kalijaga Bapak. Oh, baik, terima kasih. S-nya S Win berarti ya. J. Bapak. Oh, baik, terima kasih Bu Doktor Oke, matur Haja suwun. Nurul Oke. Kamilati. Terima kasih kepada Yai, Dr. Kiai Haji Matoha SAG MSI, penguji yang luar biasa. Terima kasih kepada Kepala KUA Kecamatan Semin, nggih, Gunung Kidul, Bapak Arwan Susilo SSI, dan yang kami banggakan, kami sayangi. Selamat nggih Mbak Dianita Rahmadina telah Oke, sampai pada posisi sekarang, nggih. Semoga selanjutnya sukses. terima Kepada kasih Bu. mentor mohon terus untuk dibimbing, nggih, untuk terus diberikan dukungan. Terima kasih. Baik, mari bersama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Terima kasih semua. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ibu, Bapak semuanya. Sama-sama, Mbak. Sama-sama. Tinggal satu nih ya.